lihat bahan dari kitab 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Kita akan baca mulai dari ayat 24 sampai ayat 27. Sekali lagi 1 Korintus pasal ke-9 ayat 24 sampai ayat 27. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Yang pria, ya, yang pemuda membaca 24 dan pemudi baca ayatnya yang ke-25 bergantian sampai selesai. Nanti di ayat 27 yang terakhir dibaca secara bersama-sama. Dimulai dari pemuda 2, 3 ya. Diulangi dengan suara yang kencang ya dan jelas. 2, 3 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan ketinggi yang bersama-sama yang 30 berapa? Sekarang yang 30 bersama-sama. Saya akan baca ulang ayat yang ke-24 berkata demikian. Karena lihat ini menjadi topik atau tema firman Tuhan ya. Dikatakan demikian, ya, perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, saya perhatikan di sana dikatakan bahwa dalam gelanggang pertandingan, ya, ini ada istilah olahraga yang digunakan oleh Rasul Paulus ya. Ya, karena memang pada saat itu di Korintus sedang ada perlombaan, ya, yaitu perlombaan Olimpiade, ya, ya, sehingga mengambil satu kesempatan mengkontekstualisasikan sesuai dengan kondisi pada saat itu, ya. Nah, itu adalah dikatakan suatu gelanggang pertandingan. Ya, kalau pertandingan berarti sama juga dengan perlombaan. Nah, ada kata yang menarik di sana, dikatakan semua peserta turut berlari, semua peserta turut berlari. Ada kata berlari. Maka tema firman Tuhan hari ini adalah berlari dalam perlombaan hidup. Apa? Berlari dalam perlombaan hidup. Nah, kata berlari, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata berlari itu berarti melangkah dengan cepat, ya, berarti berjalan dengan cepat. Kalau melangkah ataupun berjalan dengan cepat, berarti ada sesuatu yang mendorong dia melakukan itu. Kalau mobil misalnya dikatakan berlari dan mampu lebih cepat, karena ingin apa? Ingin mencapai tujuan dengan cepat. Nah, berlari dengan cepat itu seringkali terjadi, ya, dialami oleh seorang misalnya. Ini contoh. Ketika seorang maling, ya, ataupun pencopet ketahuan. Ketika ketahuan apa yang dia lakukan? Apa? Berlari. Ya, dia berlari kencang. Untuk apa dia berlari dengan kencang? Supaya apa? Ya, jangan sampai ditangkap atau ingin menyelamatkan diri. Kalau terjadi suatu kebakaran, dia keluar dari rumah dan berlari untuk apa? Menyelamatkan diri. Kalau ada seorang sudah terlambat untuk ibadah, biasanya berlari atau tidak? Sudah terlambat, berlari enggak? Melangkah dengan cepat. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ada yang santai-santai, ya udahlah, ini bukan masalah bendera, terlambat juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi yang baik adalah berlari. Mengapa? Bukan karena malu dia terlambat, tetapi karena dia ingin mengikuti dari awal ke selesai supaya menikmati
menikmati ibadah itu. Nah, jadi kata berlari, ya berlari itu ada satu perlombaan. Ingat dulu saya pernah ikut peserta berlari, yang saya 10 kilometer, ya 10 kilometer dengan beberapa pesaing yang cukup banyak, itu dari sekitar 100 orang start, 100 orang, ya 100 orang start itu lomba maraton namanya. Pernah lomba maraton? Nah, itu 10 kilometer. Kalau hanya lomba lari yang biasa 100 meter, ya kan? Ini 10 kilometer, yang 10 kilometer. Saya pernah jadi peserta waktu masih sekolah seperti kalian ini, ya. Nah, ada suatu keinginan ikut berlomba, dan keinginan itu dorong untuk apa? Keinginan untuk apa? Untuk menang. Ya begitu kan? Dan kalau nggak apa-apa berlomba, yang penting berlomba. Ya mau menang atau tidak, mau kalah atau menang, ya itu urusan belakang. Nggak ada seperti itu. Ya tidak ada. Nah, namanya ingin berlomba. Kalau perlombaan itu ada sesuatu yang dijanjikan, ada suatu hadiah, pasti itu mendorong hatinya untuk mengikuti lomba. Dari 100 orang lebih, ada 100 sekitar 100. Kembali lagi setelah finish, waktu sampai ke finish, ada berapa orang yang sampai ke finish? Nggak sampai dari 10 orang. Gugur di tengah jalan. Termasuk saya orang yang gugur juga di tengah jalan. Ada akal-akalan. Ada angkot lewat. Ada angkot lewat. Berhenti kan? Berhenti. Saya ikut angkot. Saya lihat masih banyak yang lari-lari begini. Mau pergi. Waduh. Ya, mereka lari-lari. Dia bilang, saya akan mendahului kalian. Udah, lewat. Sudah mau finish persimpangan, mau finish ini. Baru saya turun. Saya ada yang lihatnya. Saya lari. Ternyata sudah ada. Sudah ada 3 orang, 4 orang yang mati yang lewat finish. Tapi ke saya yang pertama. Nah, ini tidak ada yang lihat, tidak ada yang ngawasi. Sampai di sana, lalu panitia bilang, Pak, silakan berhenti, gak usah ke finish. Bapak melanggar aturan perlombaan. Tadi kami pengawas melihat Bapak naik angkot dan turun dari angkot. Malu nggak? Malu. Tapi itulah yang terjadi. Luar biasa. Makanya hari ini kita malam ini belajar bersama-sama anak muda. Kita berlari dalam perlombaan hidup, bukan sekedar pertandingan seperti pertandingan olahraga, tapi melebihi dari pertandingan olahraga. Kalau pertandingan olahraga dikatakan semuanya melakukan perlombaan, tetapi yang mendapatkan hadiah hanya satu grup atau hanya satu orang. Itu perlombaan olahraga seperti itu. Tapi perlombaan kita diumpamakan seperti perlombaan olahraga, nilainya tidak sebanding dengan apa yang kita peroleh pada saat pertandingan olahraga. Ada saya dengar kalian ikut futsal. Ya, setelah tahu anak muda belum pernah menang. Ya, dulu pernah juara harapan. Ya, juara harapan. Nah, mengapa demikian? Ya, barangkali ada persoalan. Persoalan yang saudara tidak siap untuk hal itu. Makanya sekarang kita bersama-sama saudara kasih Tuhan. Ya kita ini, ya perlombaan kita, yaitu kalau perlombaan olahraga itu ada katakan mendapatkan satu hadiah, dan hadiah itu tidak abadi, tidak abadi. Boleh kita menang dan sangat suka cita dihargai tepuk tangan, memberikan jempol dan yang lain sebagainya, mendapatkan sesuatu hadiah yang luar biasa. Itu semua itu tidak abadi. Tetapi ketika kita masuk dalam perlombaan rohani, perlombaan hidup ini adalah perlombaan menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Perlombaan yang menentukan kehidupan kita hari ini dan hari esok bahkan untuk selama-lamanya. Maka perlombaan yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu adalah perlombaan dalam kekekalan. Dan itu kita dipersiapkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka ada 3 hal prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kepada saudara sekalian semua. Itu bagaimana prinsip supaya menang dalam kehidupan, menang dalam perlombaan itu.
ada 3 hal yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus. Itu menjadi sebuah prinsip. Ya, prinsip yang pertama saya perhatikan di ayat 24 yang sudah baca tadi. Saya ulang lagi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam pelanggan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi hal yang pertama supaya kita menang dalam kehidupan ini, menang dalam perlombaan hidup ini, hal yang pertama kita harus memiliki namanya keinginan yang kuat untuk berlomba. Yang lagi, harus memiliki keinginan yang kuat menjadi peserta berlomba atau perlombaan. Mari katakan di situ, perhatikan, peserta pertandingan, atau kata 24, berlangsung pertandingan, semua peserta turut berlari. Tidak mungkin seorang bisa mengikuti perlombaan tanpa menjadi peserta. Dalam perlombaan apapun itu, selalu mendaftarkan diri menjadi peserta. Dan kriterianya ada, umurnya, ya, diperhitungkan. Apakah cocok untuk umur itu, dengan usia itu, perlombaan yang akan dia terima, yang akan dia lakukan. Jadi harus menjadi peserta. Dan ketika orang mau mendaftar menjadi peserta pertandingan, saudara, itu berarti ada suatu dorongan. Ketika saudara mendaftar suatu pertandingan, katakanlah pertandingan futsal kemarin, kalian mendaftar itu ingin mendaftarkan diri menjadi peserta pertandingan futsal. Kira-kira yang dipikir saudara apa? Ini Frenkie yang mewakili ini. Ya, mendaftar, mana Frenkie? Wim. Nah, kamu kan ketua grupnya kan? Ketika mendaftarkan diri ikut perlombaan futsal, yang dipikiran kalian apa? Hah? Benar. Itu wajar, itu pasti. Semuanya seperti itu, saudara. Kalau peserta perlombaan, kalau ditanya, mengapa kamu ikut berlomba? Pasti jawabannya ingin, nah, tidak melihat siapa musuhnya, dari negara mana, pengalamannya, tidak. Kami yang pikirannya, siapapun lawannya, yang pasti kami ingin menang. Begitu. Ada satu dorongan yang kuat. Jadi jangan sekedar mendaftar masalah menang atau tidak, urusan belakangan. Atau dia mendaftar, ya udahlah kita daftar aja, jadi peserta, kalah pasti kita kalah. Ya, ada nggak seperti itu? Ada juga. Pasal lebih baik nggak usah ikut bertanding, nggak usah ikut mendaftar sebagai peserta pertandingan, nggak usah. Kalau kita sudah pesimis, kita pasti kalah. Karena melihat apa? Lawan. Kadang-kadang tidak sportif untuk menerima peserta. Orang yang sudah berpengalaman, bahkan bukan mahasiswa, ya, orang yang sudah profesional dalam hal ini dan bukan mahasiswa, atau dia mungkin mantan mahasiswa, diikut sertakan. Panitia tidak seleksi, tidak selektif. Bagaimanapun kuatnya orang mahasiswa dia, tapi kalau namanya tidak pernah latihan, ya latihannya aja asal-asalan, ya kan? Nah, kita perhatikan di sini. Kalian perhatikan di sini. Dikatakan semua peserta turut berlari, artinya sudah mendaftar, sudah menjadi peserta pertandingan. Ikutlah peserta itu karena dia mempunyai suatu motivasi yang baik, yaitu motivasi ingin menang. Kalau dalam perlombaan olahraga hanya satu yang menang, tapi dalam perlombaan rohani semuanya harus menang. Amin. Jadi ini prinsip ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin berhasil, kalau saudara ingin sukses dalam kehidupan ini, jangan saudara pasrah dengan keadaan saudara sendiri. Jangan saudara pesimis dengan keadaan saudara sendiri. Saudara bertanya, apa
apa yang akan saya ingini, apa yang saya ingini, apa yang saya rencanakan. Jadi tanya kepada dirimu sendiri, ya, sebagai peserta pertandingan rohani, apa yang saya ingini dalam kehidupan ini? Tanya kepada diri sendiri. Dan harus temukan jawabannya. Tanpa menemukan jawabannya, maka saudara menjalani kehidupan ini apa adanya. Melangkah seperti mengalir air, seperti air mengalir saja. Jadi harus bertanya, apa yang paling saya ingini dalam kehidupan ini? Apa sebenarnya paling aku ingini dalam hidup ini? Jadi dalam kehidupan itu, atau dalam segala sesuatu, itu dimulai dari keinginan. Dimulai dari apa? Keinginan. Jadi harus mempunyai keinginan yang kuat. Apa yang mendorong saudara untuk hidup? Saya mau bertanya kepada kalian sekarang ini, apa yang mendorong saudara untuk hidup? Tanya dan jawab. Satu orang dulu menjawab. Ya. Apa yang kalian inginkan saat ini? Apa yang terbenak di pikiranmu dalam hidup ini? Apa? Siapa yang bisa menjawab? Salah satu. Ya, ada yang bisa memberikan jawaban? Karena kali mungkin ibadah pemuda ini buat talkshow di sini. Jadi firman Tuhan tidak harus selalu khotbah seperti ini. Jadi ada satu pemimpinnya, diskusinya, terus ada beberapa anak muda narasumbernya, narasumbernya, di 3-4 orang. Tentu di sini satu kursi yang bagus, ya kan? Buat penampilan yang bagus, diberkati yang ada di hadir, diberkati juga mereka yang itu di media sosial atau di YouTube, kan? Topik yang khusus, topik yang baik, topik yang membuat orang menarik, misalnya, ya, tentang pergaulan, tentang pacaran. Jadi tidak melalui seminar, tidak melalui khotbah, tapi talk show bersama-sama di sini. Bertanya kepada si A, menurut kamu pacaran itu apa sih? Hanya lagi situ. Oh, menurut saya pacaran seperti ini. Kalau banyak lagi yang lain, ya. Kalau pacaran menurut kamu yang baik itu seperti apa? Bisa lebih hidup, diskusi itu bisa lebih panjang. Mungkin bisa 30 menit, bisa 1 jam. Ya. Supaya apa? Pengetahuan kita ditambah. Dan kita menyadari pengetahuan kita itu ternyata masih kurang. Maka perlu belajar. Tadi waktu perjalanan ke sini, saya putar radio kita kasih. Itu ada sekitar 6 orang, anak-anak muda. Dan mereka adalah semua mahasiswa. Semua mahasiswa. Ya. Dan juga yang memimpin talkshow pun mahasiswa juga. Bersama mahasiswa. Mereka bicara topik apa? Tentang pujian penyembahan. Tentang pujian penyembahan. Luar biasa, kecerdasan mereka, kepintaran mereka, dan mereka bukan mahasiswa teologi. Bukan seperti saudara ini punya kekhususan belajar di sekolah teologi. Mereka di perguruan tinggi umum, universitas umum. Dan yang tidak ada kaitannya dengan teologi seperti kita di sini. Tapi mereka diskusinya itu menarik dan luar biasa. Mereka mengerti apa itu pujian penyembahan, bagaimana pujian penyembahan berkenan kepada Tuhan. Saya sendiri mendengar itu sampai ke sini menikmati. Saya belum turun dari mobil karena mau mendengar itu sampai selesai. Asik banget ini anak muda ini. Luar biasa. Jadi ya, pengurus anak muda ini harus lebih kreatif. Buat sesuatu yang bisa merangsang atau memberikan minat yang lebih tinggi lagi kepada anak muda kepada kembali sekarang tanya saya, apa yang ada dalam keinginan saudara? Apa sebenarnya yang saudara inginkan? Coba, siapa lagi, berarti lagi, atau siapa salah satu? Jawab, yang perempuan dulu. Apa sekarang yang sedang kau pikirkan? Dan di pikiranmu itu adalah suatu keinginan. Ya? Kalau tanpa ini, saudara tidak akan pernah melangkah dengan pasti. Saudara akan melangkah dan menjalani kehidupan ini hanya sekedar tidak ada maksimal dan tidak berlari dengan semangat, tidak berlari dengan kencang.
Dari semua katakan harus punya apa? Keinginan. Keinginan yang kuat. Dan saudara di sini semuanya sudah, anak-anak muda ini adalah sudah peserta perlombaan. Ya, sekali lagi. Kalian ini sudah peserta perlombaan. Seorang peserta perlombaan, maka dia harus punya keinginan yang kuat. Dan pastikan keinginan itu apa. Keinginan itu adalah suatu, kalau dikatakan kompas. Jika kita fokus menjalani kehidupan kita, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, dia akan fokus untuk mencapai keinginan itu. Fokus untuk mencapai keinginan itu dengan bekerja keras. Mengapa banyak orang yang gagal sebenarnya? Anak-anak muda hari-hari ini banyak yang gagal dalam kehidupannya. Padahal dia sudah rencanakan yang baik, dia sudah menjadi peserta perlombaan. Tetapi dia gugur, gagal sebelum bertanding. Nah, ini yang terjadi. Karena perlu yang kedua. Jadi tidak cukup hanya sebagai peserta pertandingan atau memiliki semangat atau sesuatu yang kuat untuk mengikuti pertandingan. Tetapi hal yang terpenting lagi, perhatikan di ayat 26. Ayat 26 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan atau dalam perlombaan, itu dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan di sini. Dikatakan kata menguasai diri. Ini satu kalimat atau ucapan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, katakan pertandingan dengan apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Dan kata yang sama diulangi juga di ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Menguasai seluruhnya. Ada dua kata menguasai. Jadi bukan hanya menguasai diri, tapi dikatakan menguasai diri dalam segala hal. Menguasainya seluruhnya. Ini bicara tentang apa? Penguasaan diri itu berarti mengontrol diri. Mengendalikan diri. Tadi saya waktu ikut perlombaan itu, saya itu tidak mengontrol diri, tidak menguasai diri. Kalau mengontrol diri, ya, saya tidak mau naik angkot. Tetap aja lari sekalipun sudah menjadi peserta terakhir. Ya, yang penting sampai ke garis finish. Kali tidak kalah, kalaupun tidak dapat kalah dan tidak dapat mahkota. Tapi kalau tetap saya disiplin, itu sangat dihargai. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini penting sekali, kita perhatikan bersama-sama. Hal yang kedua itu memiliki disiplin hidup. Ini saya utamakan. Yang pertama ini, yang kedua ini memiliki disiplin. Seorang peserta pertandingan, dia harus dapat mendisiplinkan dirinya. Dia harus menguasai dirinya. Dia harus mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya. Dari apa? Dimulai sebelum pertandingan. Dia harus melatih dirinya. Dia harus latihan. Tanpa latihan tidak mungkin ada kemenangan. Dan latihan pun tidak asal-asalan. Latihan itu harus maksimal. Tahu teknisnya, tahu caranya. Bagaimana bisa memiliki suatu kebersamaan dalam satu pertandingan. Bagaimana kerjasama yang baik dalam satu pertandingan. Tidak main sendiri. Kadang-kadang dalam perlombaan seperti itu ingin menonjolkan diri. Dia sendiri ingin menggolkan. Ya, ini orang yang egois, tidak bisa peserta pertandingan peserta seperti ini yang baik. Dia ingin sendiri yang menggolkan. Dia lari, nggak mau kasih kirim ke temannya. Mengapa? Kalau bisa gol, dia melalui perjuangan dia gol, dia bangga sendiri. Wah, siapa dulu dong? Hermanus. Balik kalau ada cewek di situ yang suka sama dia, jatuh hati kepadanya. Oh, saya menunjukkan bahwa saya bisa. Wah, ada dia.
Peserta pertandingan seperti itu tidak boleh ikut bermain. Egois namanya itu. Di dalam pertandingan, kehidupan kita pertandingan rohani juga demikian. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau membutuhkan orang lain. Engkau tidak akan pernah kuat dalam kehidupan ini dengan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Yang terbatas itu. Kita harus melatih diri kita, menguasai diri kita. Kalau Paulus katakan kepada anaknya rohani Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badannya itu terbatas gunanya. Berarti ada gunanya kan? Itu olahraga kan ada gunanya. Tapi kalau hanya sehat fisik tapi tidak sehat rohani, nggak ada efeknya, tidak ada manfaat. Mereka katakan latihan badannya terbatas tapi latihan untuk beribadah itu berguna untuk hari ini dan hari esok bahkan selama-lama. Jadi kalau sudah ditentukan untuk kita beribadah, kita melatih diri, berdisiplin diri, harus ikut disiplin waktu, jangan terlambat. Kuasa dirimu, apapun alasannya. Oh tadi lagi kesadaran, oh lagi ke sini, apapun alasannya. Seringkali kita menciptakan banyak alasan untuk memenangkan diri sendiri, untuk membela diri sendiri. Jangan buat alasan sesuatu yang penting. Ini penting sekali. Kata menguasai diri sekali lagi itu adalah kata disiplin, penyangkalan diri. Yang lagi kita kecenderungan dari kita ingin segala sesuatu itu serba mudah, serba instan, cepat yang instan. Itu yang tadi saya bilang itu saya ingin cepat melewati orang lain instan dengan apa? Naik angkot. Malunya minta ampun. Tunggu aja ada teman-teman yang tahu saya tidak ada pada saat itu. Kalau tidak ada mungkin saya disorak-sorak. Ini nggak disiplin, tidak menguasai. Ya, maunya saya cepat, maka naik angkot udah tuh. Ini namanya curang. Yang satu pertandingan itu semua peserta itu dicek kesehatannya, kekuatannya, barangkali dia memiliki kekuatan gaib, kekuatan yang lain, dicek. Karena pertandingan apa itu? Yang bebas tinju itu. Nah, saya senang menonton itu. Ya, bukan Smackdown, bukan. Apa itu? Nah itu dicek. Juga dicek semuanya. Yang dilihat semuanya, dicek. Ada enggak? Ya satu kekuatan ada enggak benda-benda yang lain? Dicek. Mereka berlomba jangan sampai karena kekuatan yang lain. Dan dulu ada namanya siapa itu? Pemenang lomba lari dari kulit hitam, orang kulit hitam itu, ya. Setelah dicek ternyata dia pakai apa? Kekuatan itu. Ya, apa namanya? Ya, kok apa ya? Pokoknya sesuatu yang dikonsumsi. Ya, apa? Ya, doping, ya. Nah, itu yang dikonsumsi, yang kuat. Ternyata setelah digagalkan, tidak boleh jadi pemenang. Karena ditemukan dia menggunakan itu. Karena ini anak-anak muda, banyak yang melakukan seperti itu. Supaya dia kuat. Bahkan kita, selebritis kita itu, terlalu banyak yang sekarang ini ditangkap karena kasus narkoba. Mengapa? Karena memang dengan mengkonsumsi narkoba itu, dia semakin kuat, punya kekuatan ekstra. Bahkan kepintaran, kelancaran untuk berbicara pun itu bisa didukung. Dia kuat, melebihi manusia normal. Maka dia kuat. Mereka gunakan itu. Karena itu merusak tubuh. Siapa di sini sudah pernah mengkonsumsi narkoba? Ada? Ada?
Nggak mau nanya aja. Pernah apa yang kalian rasakan ketika mengkonsumsi narkoba? Ya? Terang benderang kan? Terang benderang yang merusak kan? Ya? Saya mengatakan begitu karena saya sudah pernah mengkonsumsi narkoba tanpa sepengetahuan bahwa itu narkoba. Masa-masa SMA dulu. Ketika saya mulai kelihatannya mabok, rami dan yang lain, teman-teman saya tertawain saya tidak tahu apa yang mereka tertawain. Ternyata ada salah satu pengasih tahu, tadi itu kasih, aduh luar biasa. Tapi untunglah tidak menjadi pecandu. Apalagi karena masih masa SMA masih merokok, SMA saya merokok. Nah, teman tawarin rokok dengan kalau nggak salah gudang garam. Ternyata itu isinya sudah diganti dengan apa itu? Dengan ganja. Dengan ganja di ujungnya itu, di ujungnya. Jadi saya senang aja merokok ini. Kok lain? Kok lebih enak? Ya kan? Kok lebih enak dari rokok biasa? Saya hantam aja terus ini rokok ini lebih hebat luar biasa. Masih ingat sekali sampai sekarang namanya Tommy Silaban, itulah yang melakukan pertemanan di Facebook. Kurang aja. Dan apa yang terjadi? Di kelas ini, di kelas. Itu jam-jam istirahat, lalu di kelas. Ya, di kelas. Saya biasanya orang yang pemalu dan tidak ada keberanian untuk setiap apapun yang disuruh oleh guru untuk maju ke depan, selalu menunggu duluan orang lain. Selalu menunggu duluan orang lain. Tidak pernah saya duluan orang yang pertama untuk maju ke depan mengerjakan di papan tulis. Tidak pernah. Pada saat itu, ketika guru kimia sampai bisa dapat mengerjakan ke depan, saya bilang, saya, padahal di otak belum ada apa-apa. Saya, dan tunjuk tangan. Ini pengaruh ganja itu. Saya langsung bicara. Nah, kerjakan apapun yang dikerjakan. Ya itu yang dikerjakan. Aduh, saya tidak tahu. Kenapa maju ke depan kalau tidak tahu? Ditendang sungguh. Duduk. Tertawa teman-teman semua di belakang itu. Dia tahu itu pengaruh dari tadi. Waktu jam istirahat. Dan semakin berani, tidak ada rasa malu bicara kepada siapapun. Kalau saya ini terkenal dulu pendiam dan pemalu, tapi tetap manis. Ya kalau enggak manis ya nggak ada yang jatuh cinta kan. Nah, karena saya katakan, seringkali kita tidak mengendalikan diri dengan keinginan seperti ini sehingga merusak diri kita. Maka saya mau katakan kepada saudara, sekali lagi, kendalikan diri, kuasai diri. Kalau ingin bersukses, ingin berhasil, disiplin diri, disiplin berdoa, disiplin membaca Alkitab, disiplin untuk melayani, disiplin untuk apa? Melakukan tugas, mengerjakan tugas, semua harus disiplin. Jangan pernah tunda-tunda. Jangan pernah mengulur-ulur waktu. Harus disiplin. Kalau ingin mencapai sukses, ingin berhasil, lakukan itu semuanya. Ini satu latihan bagi kita. Kalau kita beribadah, beribadahlah dengan benar. Kalau kita berdoa, berdoa dengan benar. Kalau kita melayani dengan benar. Karena itu satu latihan kita di dunia ini untuk membuat kita nanti tidak sudah terbiasa di sorga. Jangan sampai kalau sorga kita tidak melayani lagi, kita melayani Tuhan dalam pujian penyembahan. Tiap hari kita akan melakukan pujian penyembahan. Makanya jangan sampai saudara yang selama di dunia ini berdiam diri tidak terbiasa dengan pujian penyembahan, saudara jadi kaku di sana. Dia bilang, aduh, kalau seperti ini lebih baik saya di sorga, lebih baik saya di neraka, tidak ada pujian penyembahan. Ya. Jadi penting sekali. Nah, perhatikan baik-baik di sini, saya kasih Tuhan. Jadi kata menguasai diri, kata menguasai ada beberapa pengertian atau makna
itu melatih untuk mengontrol diri, sama seperti mengontrol diri kita dari hawa nafsu, dari keinginan seks. Ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus karena memang pada saat itu ada terjadi immortal seks atau kebebasan seks. Makanya banyak perikatan-perikatan terhadap pernikahan. Jadi mereka harus mengontrol diri, jangan sampai melakukan namanya seks di luar nikah atau dikuasai oleh nafsu seks. Inilah yang terjadi. Dan bukan saja zaman Korintus, sampai zaman sekarang ini. Banyak anak-anak muda tidak dapat mengontrol diri dalam hal yang satu ini. Hati-hati. Sekali cium dan minta 2 kali cium. Sekali cium 2 kali, 3 kali bebas, dan akhirnya bebas yang lain. Maka saya katakan, kalau engkau pacaran, hai wanita, jangan pernah engkau dicium dulu dengan pacar, dengan apapun itu motivasi. Karena ulang tahun dicium, suatu saat diminta lagi. Karena dari situ kalau kamu bisa menguasai diri, mengontrol diri akan melangkah kepada hal-hal yang lain, berlanjut kepada hal-hal yang lain. Ada satu daya tarik yang harus mengerjakan melakukan itu. Lagi kalau sudah melakukan seks di luar nikah, kalau itu pertama kali dilakukan, perhatikan dalam luar nikah, kalau itu pertama kali dilakukan, maka tidak cukup 1 kali. Perempuan akan cari terus laki-laki. Dia akan kejar terus laki-laki itu. Sekalipun laki-laki itu mungkin sudah punya pacar yang lain, tetap dia berharap dengan laki-laki itu. Kenapa? Begitu kuatnya tarikan ketika orang sudah melakukan itu. Maka penting saya sampaikan kepada saudara, anak-anak muda ini, jangan pernah sekalipun melakukan itu. Amin. Amin. Jaga kesucian diri, kuasai dirimu, kontrol diri. Bukan saat yang tepat untuk melakukan itu masa-masa pacaran. Atau hal yang lain, misalnya makna yang lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ingin mencapai suatu tujuan atau usaha. Ada orang yang tidak bisa menguasai dirinya, ingin memiliki sesuatu, dia tidak bisa menguasai dirinya. Ini yang disebut dengan saudara Helenisme. Ya, Helenisme itu adalah budaya Helenisme itu adalah misalnya seorang pria yang ideal, bebas, pria yang tidak dapat mengontrol diri kecuali dirinya sendiri. Siapa yang bisa mengontrol saya? Tidak ada yang lain. Mengontrol diri saya sendiri saya tidak bisa, tidak mampu. Jadi dia bebas melakukan apa saja. Laki-laki itu biasanya idealis, ingin bebas, tidak mau diarahkan, tidak mau ditegur. Padahal itu sudah merusak diri. Hati-hati, ya. Ingin memiliki semuanya, sudah punya handphone yang cukup sebagai mahasiswa itu sudah layak untuk handphone itu. Tapi ketika melihat handphone yang lebih baik dari temannya, dia ingin lagi. Dia berusaha punya laptop, dia paksakan diri untuk punya laptop. Bagus sih punya laptop, tapi jangan paksakan dirimu kalau nggak berusaha punya laptop. Dan sudah punya laptop, nggak ingin lagi punya yang lain. Sampai punya handphone 3, 4, 5, dan punya laptop 3, 4, 5 orang lain, sementara satu pun belum punya, masih bergumul. Seolah-olah harta yang dimiliki, disitulah harga dirinya. Ini namanya budaya, ya budaya Helenisme. Ingin memiliki segalanya, tidak mengontrol diri. Hari ini bersama-sama saya katakan kepada saudara sekalian, belajarlah untuk mengontrol diri, mendisiplin diri, apapun itu.
Dan jangan suka sesuatu yang instan. Kuasai diri. Belajar. Jadi gini. Ini penting sekali sampaikan. Orang yang punya keinginan yang kuat dan dia ingin mencapai keinginan itu atau punya cita-cita masa depan. Padahal Tuhan sudah kata masa depan itu penuh dengan pengharapan. Masa depan itu pasti cerah bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu betul, itu janji Tuhan. Tapi tidak akan pernah kita dapatkan itu kalau kita tidak pernah mendisiplin diri untuk kerja keras. Ada sesuatu yang kita ingini, tentu kita harus diikuti, disertai dengan ada satu langkah-langkah yang nyata harus kita kerjakan, kita lakukan. Maka kita bisa mencapai itu. Jangan pernah berharap, bermimpi untuk sukses berhasil kalau tidak ada kerja keras. Ini yang kedua, yaitu memiliki disiplin hidup. Lalu yang terakhir, yang ketiga, di ayat 26. Saya baca di 26, dia kata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Ini suatu ajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, ajarannya apa? Ini menjadi contoh. Paulus ingin menunjukkan bahwa saya ini contoh. Saya ini contoh jemaat di Korintus. Saya tidak ditolak dalam penginjilan di mana-mana. Saya diterima dalam penginjilan. Mengapa? Karena saya menguasai diriku, karena aku mendisiplinkan diriku. Tidak melakukan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka tidak melihat saya melakukan hal-hal yang menajiskan diri saya sendiri. Mereka tidak lihat itu semuanya. Mereka tidak melihat itu. Maka saya tidak ditolak. Banyak kan kita ditolak oleh orang lain karena sifat karakter kita yang tidak baik. Tapi yang menjadi penekanan Rasul Paulus di sini adalah di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Seorang pelari pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Finish. Tujuan yang terakhir setelah finish apa? Hadiah. Maka hal yang ketiga adalah memiliki arah hidup yang jelas. Mereka kata tidak berlari tanpa tujuan, berarti harus tujuannya jelas. Ingin menang. Bukan petinju sembarangan, bukan sembarangan petinju. Tidak. Dia sudah persiapkan strategi. Dia sudah siapkan yang bagaimana supaya dia tenaganya kuat. Bagaimana supaya ketika dia bertinju, itu kalau dia bertinju, bobot tinjunya itu berapa kilogram? Dulu pernah saya terjaring dalam penginjilan seorang mantan petinju dari Timor sana. Dalam penginjilan di Monas. Dia bercerita, saya ini mantan petinju, tapi karena saya sudah kalah berapa kali saya dipecat dari peserta. Memang badannya ya memang menunjukkan dia seorang petinju, tangannya pun bukan tangannya. Ya, tapi ternyata masih ada orang lain yang lebih kuat dari dia. Kalau saya tanya, mengapa sampai dikeluarkan? Yaitu tidak disiplin latihan. Mengapa tidak disiplin latihan? Bahasanya, ya kalau bertinju itu sebenarnya ingin menang, tapi tidak melatih diri dengan baik. Dan perhatikan di sini. Kalau tidak mendisiplin diri untuk latihan, bagaimana dia bisa menang? Berarti tujuannya nggak jelas. Yang penting bertinju. Bertinju dengan sembarangan. Nah, dan ini hal yang kedua yang harus kita miliki. Kalau ingin berlomba dalam kehidupan ini dan menang dalam perlombaan itu, milikilah arah hidup yang jelas. Masih banyak orang anak muda sekarang ini kalau ditanya apa tujuan hidupmu, apa arah hidupmu, tidak tahu. Maka saya bertanya kepada saudara-saudara, jawab dalam hati, apa tujuan hidupmu? Kalau ditanya kepada remaja, apa tujuan hidup?
Muda, apa tujuan hidup? Harus tahu. Kalau nggak ada tahu tujuan hidup, saudara akan melangkah dengan santai. Melangkah hanya mengalir begitu saja. Yang penting makan, minum, yang penting belajar. Tapi kalau orang punya tujuan hidup yang jelas, arah hidup yang jelas, untuk mencapai arah dan tujuan hidup yang jelas itu, maka ada sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan. Dan dia tahu jelas apa yang harus dia kerjakan, lakukan. Dia tidak bertanya-bertanya. Kalau ingin memiliki hidup yang berdampak, tentukanlah arah hidupmu, tujuan hidup. Tujuan hidup saya itu apa? Memuliakan nama Tuhan. Rohani sekali. Bagus. Tapi benarkah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah fokus kehidupan saudara? Ketika saudara katakan, aku ini sudah ikut dalam satu pertanding dan saya belajar mendisiplin hidup saya. Tapi harus jelas tujuannya. Kalau tadi tujuan dalam perlombaan atau pertandingan itu untuk memperoleh mahkota yang tidak abadi. Tapi kita perlombaan mendapatkan mahkota yang abadi. Amin. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kita harus mendisiplin diri supaya Tuhan menemukan kita ini berkenan kepada Dia. Jadi bergeraklah ke arah di mana saudara punya tujuan hidup. Jelas tujuan hidup itu seumpama apa? Kompas. Tahu kompas? Tahu ya? Ya. Kalau kapal itu ingin mencapai tujuan ke pelabuhan, ada kompas. Kalau hanya anak mudanya melihat lebarnya lautan itu tidak mungkin. Enggak bisa memandang jauh ke sana. Tapi ada kompas, ada yang petunjuk, ya arah kepada pelabuhan yang akan dituju. Ya. Demikian juga kehidupan kita. Kita punya kompas. Namanya kompas itu apa? Apa itu kompas itu? Tujuan hidup. Arah hidup. Orang yang tidak punya prestasi atau dia memiliki hasil pas-pasan, bahkan mungkin di bawah standar, saya ragu orang itu punya tujuan hidup yang jelas atau tidak. Orang yang malas belajar, malas berdoa, malas mengerjakan tugas, bahkan berharap dari orang lain, dia punya tujuan hidup yang jelas. Kalau orang yang punya tujuan yang hidup yang jelas, ingin mencapai tujuan itu, dia akan bekerja keras. Amin. Dia akan berbuat di atas standar. Jadi bukan hanya standar, tapi di atas standar atau di atas rata-rata yang akan kerjakan, lakukan itu dengan maksimal. Maka dia akan belajar siang dan malam. Jadi dia banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak melatih diri untuk beribadah. Tidak nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak jelas, ngobrol-ngobrol yang tidak jelas. Main handphone berjam-jam, lihat Facebook dan lihat YouTube. Kalau lihat YouTube berhubungan dengan dirinya sebagai mahasiswa teologi masih bagus. Tapi kalau lihat YouTube yang hanya yang lucu-lucu, yang tertawa-tertawa begitu kan, yang hanya itu aja dilihat berjam-jam, lucu ya. Itu punya tujuan yang jelas. Belajar bertobat jika ada di tempat yang seperti ini. Ya lagi ibadah pun main handphone aja dulu. Ya, fokus dengan handphone. Orang tujuan yang jelas, apapun yang dikerjakan, dilakukan akan berkaitan dengan tujuan hidup. Amin. Lakukan, maka saudara akan sukses dan berhasil, dan saudara akan menang dalam perlombaan itu, dan Tuhan serta mahkota abadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.